Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar memahami isi dongeng yang dibacakan. Materi ini untuk kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dahulu ya. Dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Tahukah kalian apa itu dongeng? Ayo, ada yang tahu tidak? Apa sih dongeng itu? Dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Dongeng banyak jenisnya. Dongeng tentang hewan disebut fabel. Contoh dongeng yaitu Malin Kundang, Batu Menangis, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh fabel yaitu Kisah Kancil dan Buaya, Persahabatan Monyet dan Kelinci, dan lain sebagainya. Dongeng dapat dipahami dengan cara mendengarkan. Saat dongeng dibacakan, kita harus mendengarkan. Kalimat demi kalimat harus kita pahami dengan baik. Dengan begitu, maksud dan setiap kalimat bisa kita mengerti. Dengan memahami tiap kalimat pada dongeng, kita akan mudah memahami isi dongeng tersebut. Nah, di sini ada gambar Ayah Siti, dan adik Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat nasihat baik yang dapat kita ambil dan kita contoh. Sedangkan sikap yang tidak baik jangan kita contoh. Paham ya anak-anak? Tugas untuk kalian di rumah. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Nah, kalian simak baik-baik ya. Bu Guru akan membacakan tentang dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku,
kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Lalu ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu tadi adalah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Selanjutnya tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? 2. Bagaimana kecerdikan tikus? 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? 4. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? 5. Tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah 6. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. 7. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? 8. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Selamat mengerjakan anak-anak. Bu Guru tunggu hasilnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa berikan like untuk video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.